Hai guys, senang sekali bisa ketemu lagi bersama aku di channel Larissa Story. Nah, hari ini aku mau bahas tentang kasus misteri orang hilang yang belum terpecahkan sampai hari ini. Nah, yang pertama ada misteri hilangnya Paula Jane Weldon. Paula Jane Weldon adalah seorang mahasiswa yang berusia 18 tahun. Paula berkuliah di Bennington College. Lalu, pada tanggal 1 Desember 1946, Paula tiba-tiba menghilang dan tidak bisa ditemukan sampai hari ini. Nah, gimana kejadiannya? Yuk kita bahas kronologinya. Paula Jane Weldon adalah seorang yang multitalenta. Ia sangat tertarik di dalam berbagai hal, mulai dari hiking sampai dengan bermain gitar. Pada saat itu, Paula tinggal di apartemen bersama dengan seorang temannya yang bernama Elizabeth Parker. Lalu pada tanggal 1 Desember 1946, Paula berkata kepada Elizabeth bahwa ia akan melakukan pendakian di jalur Long Trail. Long Trail adalah jalur pendakian yang membentang dari utara sampai ke selatan kota Vermont, Amerika Serikat. Pada awalnya, Elizabeth hanya berpikir bahwa ini adalah cara Paula untuk menghibur dirinya. Karena pada saat itu, Paula sedang mengalami depresi. Tapi tak disangka, itu adalah kali terakhir Paula terlihat, karena ia tidak akan pernah kembali. Lalu besoknya, yaitu di hari Senin tanggal 2 Desember 1946, Paula tidak masuk ke kelasnya. Pada saat itu, teman-temannya sangat khawatir, dan mereka memutuskan untuk menghubungi keluarga Paula, dan pencarian pun dimulai. Tempat pertama yang mereka periksa adalah Gua Everett, karena Paula sangat ingin mengunjungi gua ini. Tapi sayangnya, Paula tidak bisa ditemukan di gua itu. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa Paula pernah mengunjungi gua itu. Setelah itu, pencarian pun difokuskan di jalur Long Trail yang membentang sepanjang 270 mil. Jalur ini berada di perbatasan selatan negara bagian Vermont sampai ke perbatasan Kanada. Saat itu ada saksi yang berkata bahwa Paula melakukan pendakian di atas jam 4 sore. Tapi celakanya, saat itu terjadi cuaca buruk. Pada saat menghilang, Paula dikabarkan menggunakan jaket parka merah, jeans, dan sepatu kets. Jika dilihat dari pakaian yang Paula pakai, ini sangat tidak cocok untuk digunakan di musim dingin. Karena pada saat itu sedang musim dingin, jadi pakaian Paula ini dinilai terlalu tipis. Banyak spekulasi yang berkata bahwa Paula tidak memperhitungkan tentang kemungkinan adanya perubahan cuaca yang saat itu sangat mungkin terjadi. Pada faktanya, saat Paula akan memulai untuk pendakian, suhu diperkirakan sekitar 10 derajat Celcius. Namun tak lama berselang, suhu berubah menjadi ekstrim, yaitu di minus 12 derajat Celcius. Lalu ada seorang pelayan rumah makan yang mengaku bahwa ia melihat seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan Paula. Nah, anehnya, setelah mendengar pengakuan dari sang pelayan ini, ayah Paula menghilang selama 36 jam. Diduga, ayah Paula ingin menyelidiki sendiri kesaksian sang pelayan itu. Tapi hal ini justru mengundang kecurigaan para polisi. Dan ini membuat ayah Paula menjadi tersangka utama atas hilangnya Paula. Setelah ayahnya dituding sebagai tersangka utama, ada kabar yang menyebutkan bahwa ternyata hubungan Paula dan ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi, polisi tidak bisa membuktikan bahwa ayahnya lah yang menghilangkan Paula. Selama tahun-tahun berikutnya, bahkan sampai hari ini, misteri hilangnya Paula masih belum bisa dipecahkan. Nah, selanjutnya, kasus misteri orang hilang, yaitu misteri hilangnya suami istri Tedford. Di kota yang sama, sekitar tahun 1940-an, tinggallah seorang pria yang bernama James Tedford. Saat itu ia berusia 56 tahun. Di sana ia hidup bahagia dan tenang
bersama istrinya yang bernama Pearl Tedford. Pada awalnya, pasangan ini hidup sangat bahagia dan normal. Sampai terjadinya Perang Dunia Kedua. Di saat Perang Dunia Kedua terjadi, James harus meninggalkan Pearl untuk menjadi tentara dan membela negaranya. Pada saat itu, hubungan Pearl dan James sangat baik-baik saja. Mereka bahagia dengan rumah tangganya. Jadi pada saat James pergi untuk menjadi tentara, mereka berdua berpikir bahwa setelah James kembali nanti, maka mereka akan melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Seperti yang mereka duga, pada saat James kembali, Pearl menyambut James dengan bahagia dan mereka melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Sampai suatu hari, Pearl pergi meninggalkan rumah. Namun sebelum ia pergi, ia sudah menyiapkan makanan untuk James. Jadi saat itu, James berpikir bahwa istrinya hanya akan pergi sebentar. Namun sampai pada malam tiba, istrinya itu belum juga sampai di rumah. Dan ini membuat James sangat khawatir. Lalu James berusaha bertanya kepada penduduk sekitar dan para tetangganya, apakah mereka melihat istrinya. Dan ternyata, ada salah seorang tetangganya yang melihat Pearl sedang berjalan ke sebuah toko. Tapi sayangnya, polisi tidak bisa menemukan jejak atau petunjuk kemana menghilangnya Pearl. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu alasan Pearl menghilang. Dengan menghilangnya sang istri secara tiba-tiba, hidup James menjadi kacau dan berantakan. Para tetangga juga berkata bahwa James terjerumus ke dalam depresi dan ia tidak pernah meninggalkan rumahnya dan hanya melamun seharian. Sampai akhirnya, di tahun 1947, James memutuskan akan pindah ke rumah pensiunan tentara di Bennington, Vermont. Lalu pada bulan Desember 1949, James ingin mengunjungi kerabatnya yang tinggal di St. Albans. Jarak dari tempat tinggal James ke St. Albans itu sekitar 8 jam dengan bis. Sebenarnya, ini bukan perjalanan pertama James ke St. Albans untuk mengunjungi kerabatnya. Perjalanan James menuju ke St. Albans semua berjalan baik-baik saja. Bahkan James sempat tinggal di St. Albans di rumah kerabatnya selama beberapa hari. Sampai tiba waktunya di mana James harus kembali ke rumahnya di Bennington. Namun hal aneh terjadi saat James dalam perjalanan pulang ke rumahnya menggunakan bis. Jadi, di tengah jalan, James tiba-tiba menghilang seperti menguap ke udara. Ketika James tidak pulang ke rumah pensiunnya tepat waktu, segala upaya dikerahkan untuk mencari James. Supir bus dan 15 penumpang lain yang ada di dalam bis yang sama dengan James bersaksi kepada polisi bahwa saat itu mereka melihat James benar-benar naik ke dalam bus itu. Hal ini terbukti dari barang-barang pribadi James, bahkan dompet milik James masih ada di atas kursi bus itu. Salah seorang penumpang bersaksi bahwa terakhir kali ia melihat James sedang tertidur pulas di kursinya. Tapi anehnya, saat bis itu sudah sampai di tujuan, James sudah tidak ada di kursinya dan hanya menyisakan barang-barang pribadinya saja. Anehnya lagi, bus itu sama sekali tidak berhenti di sepanjang jalan. Jadi, James tidak mungkin turun di tengah jalan. Pada saat itu, turun salju yang sangat lebat. Jadi tidak mungkin jika James turun tanpa membawa barang-barang pribadinya. Sampai sekarang, Paula, Pearl, dan James tidak pernah ditemukan. Juga peristiwa menghilangnya mereka masih menjadi misteri sampai hari ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai sini dulu cerita untuk hari ini. Maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. And see you on the next video. Bye-bye.